Tatkala kaum muslimin diintimidasi dan ditindas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, ya terutama tatkala Abu Thalib paman Nabi SAW meninggal dunia, maka kaum musyrikin semakin menjadi-jadi, mengganggu Nabi dan juga mengganggu kaum muslimin. Mereka dahulu sangat sulit untuk beribadah di Mekah. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq. Dia baca Quran di Masjid Haram maka dipukulin sampai dia terjatuh sampai berdarah untuk bisa baca Al-Quran. Sulit untuk beribadah. Ya. Mulailah orang-orang ingin mencari tempat yang lain untuk berhijrah. Ya, maka terjadilah hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Berangkatlah sebagian kaum muslimin berhijrah. Kemudian setelah mereka berhijrah lama di sana, tiba-tiba ada isu yang tersebar. Isu tersebar bahwasanya Mekah sudah kondusif. Orang-orang musyrikin Quraisy sudah mulai banyak tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka pun balik ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka rindu ke kampung halaman. Siapa yang tidak ingin pulang ke kampung halaman? Mereka balik, ternyata kondisinya tidak benar. Orang-orang Mekah semakin menindas kaum muslimin. Maka terjadilah hijrah yang kedua. Di antara yang ingin berhijrah ke negeri Habasyah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Bakar keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan perdagangannya. Dia pergi menuju negeri Habasyah untuk bisa beribadah kepada Allah. Tatkala dia sampai di suatu tempat namanya Barkil Ghimat, dia bertemu dengan salah seorang dari kabilah Al-Qarah, pimpinan mereka yang bernama Ibnu Ad-Daghina. Maka Ibnu Ad-Daghina, pembesar kepala suku dari kabilah Al-Qarah, bertanya, "Kemana engkau wahai Abu Bakar?" Dia berkata, "Aku keluar asihu fil ard liya'budu rabbi." Aku ingin berjalan di atas muka bumi agar aku bisa menyembah Rabbku. Maka Ibnu Daghina berkata, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau suka membantu orang yang tidak mampu. Engkau sering membiayai orang-orang yang tidak bisa punya penghasilan, ya. Wa taqrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau suka membantu orang-orang yang terkena musibah. Sebenarnya Abu Bakar sifatnya mirip dengan Nabi SAW. Ini persis perkataan Khadijah kepada Nabi SAW waktu Nabi ketakutan didatangi malaikat Jibril. Wallahi inilah khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah berkata, innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla taksibul ma'dum. Engkau orang jujur, suka menjamu silaturahmi, suka membantu orang yang susah, menolong orang dalam kena musibah, suka menjamu tamu. Persis perkataan Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar ma'ruf dengan akhlak yang mulia. Bahkan dari kabilah lain, bukan cuma dalam kota Mekah. Di Barqil Ghimat, kabilah Al-Qara tahu Abu Bakar seperti itu. Dia syekhun ma'ruf. Orang yang ma'ruf. Kenapa? Beliau suka berdagang. Suka berdagang, suka bermuamalah. Ya, akhlaknya yang mulia membuat dia masyhur di kalangan orang-orang di Jazirah Arab. Maka Ibnu Daghinah berkata, "Wahai Abu Bakar, balik ke Mekah, saya akan ana jarun lak, aku akan menjadi penjaminmu." Maka kemudian Ibnu Daghinah pergi bersama Abu Bakar balik ke Mekah. Fatafa bil asyair wal qabail. Maka dia pun berputar-putar di besar-besar asyraf Quraisy. Dia datang kepada besar-besar Quraisy. Dia mengatakan, "Abu Bakar, innahu la yasilur rahim." Dia suka menjamu silaturahmi. Wa yakrid dhaif, suka menjamu tamu. Dia suka begini. Misluhu la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti dia tidak boleh diusir, tidak boleh keluar dari negerinya. Saya penjaminnya. Orang Quraisy tidak ada yang bisa bantah, tidak ada yang mengatakan Abu Bakar enggak begitu. Enggak ada, semuanya setuju. Abu Bakar berakhlak mulia. Masa ada orang berakhlak mulia begini kalian usir? Akhirnya orang Quraisy datang kepada Ibnu Daghinah. "Wahai Ibnu Daghinah, enggak apa-apa Abu Bakar di sini aja, tapi syaratnya dia harus salat dalam rumahnya. Harus salat di rumahnya. Fal yusalli fi darihi. Wal yaqra ma syaa." Silakan dia baca apa yang dia kehendaki tapi fi darihi, di rumahnya. Syaratnya. Akhirnya Ibnu Daghinah berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, saya jadi penjaminmu, kau jangan keluar dari kota Mekah. Silakan kau salat di rumahmu dan silakan kau baca Quran di rumahmu." Kata orang Quraisy, "Kami khawatir orang-orang terfitnah dengan Abu Bakar. Kami khawatir para wanita-wanita terfitnah dengan bacaannya Abu Bakar." Akhirnya Abu Bakar setuju. Abu Bakar kemudian salat di rumahnya, baca Quran di rumahnya. Tsumma badalahu an ibtana fi bina'i darihi masjidan. Tidak lama kemudian ada idenya Abu Bakar. Dia menjadikan pelataran rumahnya sebagai tempat salat. Tadinya salat dalam rumah, sekarang di luar pintu, tapi masih dalam
pelataran. Masih di rumah tapi kan di pelataran. Mulailah dia sholat. Mulai dia baca Quran di situ. Ibu-ibu Quraisy malah kumpul. Ini siapa baca? Apalagi Abu Bakar kalau baca Quran nangis-nangis. Dan ibu-ibu suka yang nangis-nangis seperti ini. Maka semua pada kumpul. Melihat Abu Bakar baca Quran, semuanya tertarik. Ya. Semuanya tertarik dengan Abu Bakar. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka bilang kepada Ibnu Daghina, "Oh Ibnu Daghina, ini gimana Abu Bakar?" Abu Bakar enggak salah, saya di rumah, kok di rumah saya. Iya, tapi jangan di luar, di dalam. Dia tidak mau. Pokoknya dia bilang, "Ya Abu Bakar, sampai Ibnu Daghina, engkau telah memberi perlindungan kepada Abu Bakar, tapi dia telah baca Quran di luar dan akhirnya wanita anak-anak terfitnah dengan dia. Suruh dia masuk dalam rumahnya atau lebih baik kau lepaskan tanggung jawabmu. Kau lepaskan jaminanmu." Akhirnya Ibnu Daghina datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata, "Ya Abu Bakar, imma kalau tidak kau kembalikan jaminan yang aku berikan kepadamu atau kau salat dalam rumah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aruddu 'alaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla." Dia pun mengembalikan jaminan tersebut kepada Ibnu Daghina dan dia berkata, "Aku ridha dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Jadi maksud saya, lihat Abu Bakar sampai susah ingin pergi meninggalkan kota Mekah karena diintimidasi oleh orang-orang musyrikin.